Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Oco Irawan SPD SD. Tempat tanggal lahir Brebes 11 Maret 1986. Instansi SD Negeri Wanoja 1. Kali ini untuk materi kelas 5, tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 tentang rantai makanan. Perhatikan hewan di bawah ini. Ada badak, ada komodo, dan ada anoa. Ada yang tahu mengapa hewan tadi menjadi langka? Ada yang tahu penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Apa pengertian rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Nomor 1 rumput, nomor 2 tikus, 3 ular, 4 burung elang, 5 jamur. Untuk gambar ini yaitu rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang mati menjadi pengurai, tumbuhlah rumput. Begitupun proses selanjutnya. Penjelasannya sebagai berikut. Rumput atau tumbuhan sebagai produsen. Tumbuhan memproduksi sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Makanan pada tumbuhan dapat disimpan dalam bentuk biji. Batang, buah, dan akar. Tumbuhan padi dimakan tikus. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Jadi padi adalah produsen dan tikus adalah konsumen tingkat 1. Tikus dimakan oleh ular. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor atau pemakan daging yang akan memakan konsumen tingkat 1.
Konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar bertahan hidup. Ular dimakan burung elang. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Jadi, burung elang adalah konsumen tingkat 3. Setelah beberapa waktu, burung elang akan mati. Burung elang lama-kelamaan akan membusuk. Proses pembusukan dibantu oleh pengurai. Ada yang tahu arti pengurai? Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membentuk proses penyuburan tanah. Contoh pengurai: bakteri, jamur, selain oleh pengurai, proses pembusukan juga bercampur dengan tanah membentuk humus. Ada yang tahu apa itu humus? Humus adalah tanah yang subur terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan tropis yang lebat. Humus dikenal sebagai sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mengalami perombakan oleh mikroorganisme dalam tanah. Humus yang terbentuk dari penguraian bangkai elang tadi lambat laun akan muncul tunas baru yang kemudian akan menjadi rumput. Urutan peristiwa makan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Jumlah konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Rantai makanan dari produsen rumput atau padi yang dijelaskan tadi berupa yang ekosistemnya di sawah. Di bawah ini rantai makanan yang ekosistemnya di laut. Fitoplankton sebagai produsen. Ada yang tahu apa itu fitoplankton?
Fitoplankton adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Fitoplankton dimakan zooplankton. Jadi, zooplankton adalah konsumen tingkat 1. Zooplankton dimakan ikan-ikan kecil. Jadi, ikan-ikan kecil adalah konsumen tingkat 2. Ikan-ikan kecil dimakan ikan-ikan sedang. Jadi, ikan-ikan sedang adalah konsumen tingkat 3. Ikan-ikan sedang dimakan ikan-ikan besar. Jadi, ikan-ikan besar adalah konsumen tingkat 4. Begitu seterusnya. Jika produsen di laut tidak ada, maka ikan besar akan langka dan punah. Dari penjelasan tentang rantai makanan di atas, coba cari ide pokoknya. Untuk lebih jelasnya, simak dan baca teks berikut. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen 1 adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan pokok pikiran yang terdapat di setiap paragraf. Ide pokoknya rantai makanan di sawah. Berdasarkan kata kuncinya ada padi, tikus, ular. Tumbuhan dan hewan itu berada di ekosistem sawah. Jadi ide pokoknya rantai makanan di sawah. Yang kedua, ide pokoknya rantai makanan di laut. Kata kuncinya ada fitoplankton, zooplankton, ikan sedang, dan ikan besar. Keempat hewan tersebut berada di lingkungan laut sehingga ide pokoknya rantai makanan di laut. Untuk paragraf yang ketiga, yaitu ide pokoknya syarat keseimbangan rantai makanan. Kata kuncinya dapat berjalan seimbang dan lancar. Sementara paragraf yang keempat, ide pokoknya yaitu peran besar pengurai. Kata kuncinya yang berperan besar dalam rantai makanan adalah pengurai. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.